Yang kami hormati para wali murid Kutab Cimahi, abah dan ummah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Pelaksanaan agenda Parade Tasmi tahun 2024 tengah terlaksana pada hari Ahad siang ini, masih dalam nuansa bulan Dzulqa'dah pertengahannya, sekaligus di pekan terakhir pada bulan Mei. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Karena acara ini dapat terlaksana dengan kondusif, aman, lancar, dan khidmat. Itu semua tentu saja karena atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh rangkaian acara ini dikemas dengan tujuan ingin mendekatkan kita dan anak-anak kita dengan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup. Dan kita sedang melakukan pembiasaan bagaimana interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Jika seluruhnya meyakini bahwa ini merupakan sumber kebahagiaan, keselamatan, dan kesenangan dunia akhirat. Sekali lagi, ini merupakan ikhtiar sederhana yang mampu kita lakukan saat ini untuk menumbuhkan cinta, mendekatkan jarak kita dan generasi terhadap Al-Quranul Karim, kalamullah. Maka ada harapan, mudah-mudahan acara Parade Tasmi dan yang memakmurkannya diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya dijadikan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala sebagai ahlul Quran. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian kami ingin membacakan satu ayat dan satu hadis. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan kita di ujung Parade Tasmi. Di surah Al-Isra ayat ke-9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Addibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitih wa hubbi qiraatil Qur'an. Al-hadis au kama qala sadaqallahu wa rasuluh. Para wali murid Kutab Cimahi yang kami banggakan, mari kita bayangkan, lalu setelah membayangkan ada pertanyaan. Kita dijamu oleh seseorang. Seseorang ini bisa siapa saja. Kalau dibuat lebih spesifik, anggaplah yang kita kagumi, kita hormati. Kita diundang untuk datang ke sebuah jamuannya yang telah ia siapkan. Jamuannya juga bukan kaleng-kaleng. Terhidang ragam menu yang tentu saja menggugah selera. Sangat banyak tersaji. Bahkan dimasak oleh para chef berpengalaman. Terampil. Menunya beragam, sangat banyak, menggugah selera. Pertanyaannya, setelah terbayang suasana itu,
Apa perasaan dan sikap kita ketika dapat undangan jamuan? Karena jamuan kan identik ke makanan, ya kan? Jamuan makanan dengan kondisi menunya seperti yang kami sebutkan. Kira-kira apa jawabannya? Apa yang akan Anda lakukan dan bagaimana perasaan Anda? Kan diundang ngaji mah geus kabayang lah jawabanna kumaha. RT di masjid DKM ngumumkeun aya pengaosan para ibu para bapak saya gitu. Tinggal we nu hadir saha. Padahal nu rek ngeusi ceramahna ge nu kondang keukeuh we. Disagedengeun ngadatangkeun nu kondang ge unggal nu datang bakal dibekelancang kedong. Tapi bisa dihitung nu datang saha. Eta undangan pengajian. Ieu mah undangan tadi dahareun katuangan. Gampang kan jawabnya? Apa perasaan Anda? Bagaimana sikap Anda? Satu, pasti akan hadir. Malih mah pangpayuna meh bisa nyirian. Lain pamilihan batur. Balik reng pangpaneurina sugan aya sesa bisa dibekel meureun. Naon deui? Bahkan tidak sedikit di antara kita meureun selfie ka dituna teh jeung piring geus dieusian. Dicaritakeun ka ditu ka dieu ka tetangga ka dulur ka baraya. Tadi diundang senada harieuh. Ngunah gratis. Bakal rame judul nama. Sekali deui dalam tanda petik meureun. Meureun. Hamba-hamba Allah. Apa yang kita simak sedari pagi sampai sebelum pengumuman tadi tentang progres pembangunan kutab, udhiyah dan makom, kita menyimak lantunan kalamullah yang dilontarkan oleh lisan anak-anak kita. Ya. Saya sarankan Anda ngaji akidah yang tuntas supaya nggak terjebak perdebatan debat orang awam teh atuh. Nih Al-Qur'an teh makhluk bukan. Ali Al-Qur'an teh qadim bukan. Mana yang masuk sifat Allah atau tidak? Muncan nggak bisa ngabedakeun mubtada jeung khobar, naat jeung man'ut, fa'il jeung fi'il cicing heula. Lain mufti gara-gara orang awam rusaklah ukhwah umat Muhammad ini. Terlalu fanatik hingga mengkafirkan saudara seimannya. Rasulullah riweuh ngaimankeun nu kalafir. Aya muslim nu riweuh ngafirkeun nu geus iman garapek. Gara-gara bodoh ngajina kurang jauh, guruna kurang loba. Tong kikituan wali murid Kutab Cimahi era bisi ditagih elmuna ditaker nepi ka mana ngolemar ka dituna teh. Mending cicing nu bodoh mah ngadangukeun we. Hamba-hamba Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an nyaur kieu. Punten mode bahasa Indonesia. Bilang begini. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah jamuan Allah. Al-Qur'an 3626 ayat. Berapa? 6236 ayat. 114 surat. Itu teh jamuan Allah. Sebelum saya lanjutkan, Anda tahu mengapa orang sekarang familiar dengan istilah juz? Para sahabat itu nggak mengenal istilah juz. Taunya Quran itu 7 bagian. Bukan 7 huruf, 7 bagian. Tapi kita mengenalnya apa? Juz. Itu diciptakan oleh seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf, seorang algojo dari Sultan bernama Yazid bin Muawiyah. Ya memang orang buruk. Saya hanya mengikut apa kata ulama salafus saleh saja. Beliau orang buruk. Di tangan beliau para tabi'in banyak yang dipenggal.
Namun seburuk-buruknya orang, tapi kalau sudah berkaitan dengan Quran, Allah masih angkat namanya. Hajjaj bin Yusuf, karyanya bernama juz. Pembagian juz ini Quran jadi 30, dibagi berdasarkan jumlah huruf. Mun teu percaya hitung we juz hiji jeung juz 2 sarua teu hurufna. Mengapa Hajjaj bin Yusuf membagi 30 juz? Juz itu artinya bagian. Karena orang pada masa Hajjaj merasa berat kalau menghotamkan Quran seminggu sekali. Kalau sahabat menghotamkan Quran minimal sepekan sekali, dibuat jadi 7. Di masa Hajjaj orang-orangnya mulai berat ngapalkan Quran, punten menghotamkan Quran seminggu sekali berat. Maka dibuat per juz. Jadi sabulan sakali hatam. Eta zaman Hajjaj. Ayeuna zaman saha? Zaman urang. Sampai dikenal di Quran aya hijab setengah dari juz. Can puas keneh aya ruku. Sabaraha dina sajuz? Itu pun ternyata ruku nggak berlaku. Karena lamun ngimaman saruku diprotes keneh ku jamaah jeung DKM. Ngajikan ngalaman gitu, bener ngalaman saya diprotes ku DKM jeung jamaah. Padahal saruku ngambil jatah paling minimal berdasarkan perkembangan zaman. Bisa dibayangkan kiwari meureun saruku dibagi per 4 deui. Gitu. Hamba-hamba Allah, begitulah kondisi umat saat ini. Al-Quran adalah jamuan Allah. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, fakhudhu minhu mastata'tum. Ambillah jamuan Allah semampu kalian. Di Quran itu terhidang banyak menu, hadirin. Menunya banyak. Dan seluruh menunya baik untuk manusia, hamba-hamba Allah, sekiranya mereka berakal. Ambil sesuai proporsi untuk kebahagiaan, keselamatan, kesenangan, dunia akhirat kita. Menunya ambil. Rek ngadidik diri menuna di Quran. Santaplah. Ngabina keluarga, cara usaha, cara ngambil suluk taubat ke Allah, teangan di Quran. Cara mimpin masyarakat, menuna di Quran. Ngelola bumi nu luas ieu kumaha supaya makmur, teangan di Quran menuna. Inna hadzal Quran ma'dubatullah fakhudh minhu mastata'tum. Sayangnya umat Muhammad ini mengambil banyak referensi, banyak menu, bahkan untuk urusan ranjangnya bukan dari Al-Quran. Cara milih mantu, milih pasangan, ngawarah barudak, menunya menu sekulerisme. Ini adalah hidangan Allah, ambil hadirin. Ambil sesuai kemampuan kita. Maka seorang ulama berkata begini, orang yang paling merugi adalah orang yang tidak menghadiri jamuan Allah. Namun orang yang lebih merugi lagi adalah orang yang datang pada jamuan Allah namun tidak menyantapnya. Kita hadir pada jamuan Allah pagi ini, menyantap tidak? Ya. Sok aya istilah dilemur, ya mah dilemur. Teuing lembur mana namalah. Lamun diundang nikahan walimah, pan sok rata-rata ngamplop. Eta teh lamun teu dahar sok aya istilah kieu, ayo tutuang heula nya atuh erek da rugi cenah teu dahar mah. Aya nu ngomong kitu di ditu pokona mah. Dik cenah di kota mah eueuh nu kitu teh. Harga mie nage mahal, kudu dieutik-eutik nginum cai nage cenah kitu. Da mie na mahal. Mie 3 siki 50.000 teh geuning. Hamba-hamba Allah,
Jadi kalau urusan menu duniawi kita punya sikap senang diundang, akan ngambil porsi yang banyak. Tah sahur Abdullah bin Mas'ud, sahabat mulia yang dapat rekomendasi dari Nabi kalau ingin ngambil Quran, ambil dari 4 orang, satunya adalah beliau bilang seperti itu. Sok samemeh nanya preferensi lain teh, buka mushaf. Cenah Soekarno, sang proklamator, lamun keur boga persoalan hirup, beliau punya tempat untuk menyendiri. Ternyata nu dibuka teh Quran. Cenah cek sakaul. Nurutkeun hiji riwayat gitu. Mun beliau muka Quran teh langsung jadi solusi. Gitu, Allahu a'lam. Jadi buka dulu mushaf. Ya. Apalagi kalau punya ilmu tadabur. Ini hidangan Allah, ambil. Jangan sampai kita menyantap hidangan yang bukan hidangan Allah. Hamba-hamba Allah, waktu saya sangat terbatas tentu dan sebentar lagi akan habis. MC ingatkan, karena zuhur katanya 40 berapa? 47. Kalau tidak selesai dibacakan apa yang kami susun, ya nanti mungkin bisa dibagikan di grup insya Allah. Rasulullah menyampaikan, adibu auladakum. Ajarkan anak-anak kalian ala thalathi hisolin pada 3 perkara. Sangat masyhur hadis ini, sering dibacakan. Satu diantaranya hubi qiraatil Quran. Ajarkan pada mereka cinta membaca Quran. Saya punya pertanyaan. Simple weh. Kumaha mengajarkan cinta Al-Quran ke anak? Bisa nggak Anda teorikan? Dan dengan tahapannya. Kumaha bagaimana mengajarkan cinta pada Quran? Saya tidak bertanya bagaimana mengajarkan baca Quran. Mengajarkan cinta. Tema kita apa nih? Menguatkan cinta dan menampakkan bangga. Bagaimana cara mengajarkan cinta? Saya yakin lidah kita keluh untuk mengurai itu. Karena jadi indikator kalau kita pun rasa cinta kita pada Quran masih bias. Jangan bantah. Karena banyak bukti dan argumentasinya. Banyak bukti hadirin. Itu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama, bagaimana cara mengajarkan cinta. Karena ini perintah Rasulullah yang harus kita gugu, harus kita laksanakan sekemampuan. Kata Nabi, ajarkan anak kalian cinta pada Al-Quran. Kumaha carana. Itu. Hamba-hamba Allah. Untuk bisa menjawab, kita harus mendefinisikan dulu apa? Cinta. Naon sih ari cinta? Bukan plesetan cileuh dina mata, bukan. Kalau diidentikan ke manusia, ada yang namanya suka, ada yang namanya sayang, ada yang namanya cinta. Gitu. Kang Tata dalam hal ini pandai merangkai itulah. Beliau pujangga juga nih. Sering ngirim pada kita itu apa namanya? Pantun. Kalau suka itu sebatas ingin memiliki. Kalau sayang ingin membahagiakan. Kalau cinta levelnya lebih tinggi, mengakibatkan ingin berkorban. Nah, kalau itu dikonotasikan ke Quran, kira-kira bagaimana? Ingin memiliki bacaan yang benar, ingin memiliki mushaf yang bagus, memiliki guru tahsin yang bisa menjamin bacaan kita benar. Sayangnya ingin memelihara bacaan dan hafalan Quran kita dengan baik. Bahkan saking sayangnya ke Quran, kita buatkan etalase yang kokoh supaya Quran tidak berdebu. Dibuat etalase kunci nage
badag sehingga Quran gak mampu dibuka lagi. Saking sayangnya dina eta etalase teu dibuka-buka deui. Nya ingin berkorban. Terserah, silakan definisikan saja. Baik, aduh terenggesan ya. Catat sebisa kalian mencatatnya. Kami akan menyampaikan apa ciri dan bukti daripada cinta terhadap Quran. Kami di kesempatan ini tidak akan membahas bagaimana cara mengajarkan cinta, tapi hanya ingin menyampaikan ciri dan bukti. Pertama, ini disampaikan oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ada di kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Banten. Begini kalimat Ali bin Abi Thalib. Wa man ahabba syai'an, siapa yang mencintai sesuatu, maka fahuwa asirun lahu, maka dia akan tertawan olehnya. Jadi ciri dari cinta itu adalah kita tertawan oleh sesuatu yang kita cintai. Ayeuna kieu we, lebih tertawan oleh mushaf atau tertawan oleh nuhun hadirin. Ini dia akhir perjumpaan kita. Siap. Tak lamun katawan kene kusalian ti mushaf, indikator kalau cinta kita pada Quran masih layu, masih bias. Naudzubillah nepi ka palsu mah. Tertawan. Nu ngaranna tertawan kumaha sih? Kalau manusia tertawan dengan lawan jenis kumaha cirina? Inget wae gering nangtung ngalang layung, ngaranna disebut wae. Kan gitu meureun Kang Darisnya. Muhun cenah. Nya baheula jeung istri tuluy naon deui atuh ciri katertawan teh atunya euy. No kitu lah pokona mah. Jadi terngiang-ngiang. Ingat wae raraina namina hayang wae deukeut. Papisah saeutik oge hayang geura deui berjumpa syaukun. Rindu. Makanya saat Panji teh namina syauki, di kerinduan. Dan memang dirindukan sebelum beliau menikah gitu. Hamba-hamba Allah. Yang kedua, ciri ya cinta pada Al-Qur'an. Ini ada di kitab Mafatih. Punten. Oh ya, Mafatih Tadabbur Quran wan Najah fil Hayah. Anu ditulis ku Khalid Al-Lahim rahimahullah. Kami kutipkan beberapanya. Seseorang yang mencintai Quran itu ada tandanya, ada cirinya. Beliau menyebutkan 5. 1. Hatinya senang bila berjumpa atau membaca Al-Quran. Anu ngaranna cinta teh lamun panggih seneng. Kedua, duduk bercengkrama lama-lama dengan Quran itu tidak bosan. Sok kita duduk bersama dengan orang yang kita cinta. Hayang geura papisah atau hayang lila deui? Tentu ingin lama dan ngaranna ge cinta. Tapi lamun teu cinta teu sayang panggih sakedeung ge asa gitu. Itu ciri kasabaraha? Kedua, katilu rindu menggelora dalam hatinya bila ia jauh meninggalkan Al-Quran atau lama tidak membaca Quran. Maka dia akan berusaha untuk bersama dengan Quran. Rindu. Ya Allah ya. Malah hadirin, ada satu riwayat. Yang pertama menyandarkan ke Rasulullah, yang kedua ke salah satu ulama. Saya lebih setuju ini disandarkan ke ulama saja. Di antara
ciri seseorang yang pada suatu hari ingin diajak dialog oleh Allah, diajak ngobrol oleh Allah adalah dia membaca Al-Quran. Dikehendaki oleh Allah baca Quran. Jadi yang bisa berkalam dengan Allah bukan hanya Musa, tapi merupakan keutamaan umat Rasulullah bisa berbicara dengan Allah lewat Al-Quran dan sholat. Itu tanda kalau hari ini kita tidak buka mushaf, tidak baca Quran, itu sama dengan Allah tidak ingin ngobrol dengan kita hari itu. Bisa dibayangkan gak seseorang yang mencintai kita, mendiamkan kita di rumah, dicicingkan, tadi sapa, tadi tanya, tidak memberikan ekspresi apapun, digaringkan, ditiiskan, dingin, kan tengenah meren. Tidak enak kita diperlakukan oleh orang yang kita cinta dingin seperti itu. Ieu ku Allah hadirin, nu boga langit bumi. Lalu kata Nabi, berikan mata kalian haknya. U'tu a'yunakum hadzahu. Berikan mata kalian haknya. Apa hak mata kami pada Quran ya mata kami ya Rasulullah? Yaitu membaca Al-Quran bil mushaf. Membaca Al-Quran dengan mushaf. Kade ya. Bahkan yang sudah mutkin sekalipun buka mushaf. Itu lebih utama. Tapi upayakan jangan buka mushaf lewat aplikasi. Ayah mushaf di imah, buka mushaf lembar. Karena mushaf dicetak khusus dibaca. Memang untuk dibaca diniatkan. Ayah HP dijieun ku pabrik keur maca Quran gitu. Lain, keur hiburan. Jadi menurut ulama berbeda keutamaannya baca mushaf dengan di HP. Dan saraf mata-mata kita akan menangkap tulisan-tulisan Al-Quran, lalu kemudian merekamnya lebih kuat diingatan. Biiznillah. Nuka sabaraha tadi? Eta sabar menit itu parum itu nuka opat. Mengikuti arahan dan petunjuk Al-Quran serta merujuknya saat dia memiliki problem dalam kehidupan. 4 menit. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai sumber petunjuk dan solusi. Seperti tadi yang sudah kami singgung di awal. Yang kelima, tentu saja mengikuti, melaksanakan apa yang Al-Quran perintahkan. Itu menurut siapa tadi? Khalid Al-Lahim rahimahullah. 5 di antara ciri seseorang mencintai Al-Quran. Yang keenamnya tadi dari Ali bin Abi Thalib, tertawan. Hamba-hamba Allah, untuk penguat kami nukilkan kalam Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi itu imam yang lahir di awal abad 8, 703 Hijriah. Beliau mengatakan, wa khairu jalisin, dan Al-Quran itu adalah sebaik-baik teman duduk. La yumallu hadithuhu wa tazdaduhu. Yang namanya membaca Quran atau apa ya cerita yang ada di Quran itu kemudian membacanya itu tidak membosankan dan tidak menjenuhkan. Bayangkan kalau kita punya teman duduk yang kalau dia ngomong nggak membosankan, tidak jenuh lama-lama dengan dia. Kan meureun moal kieu we kana jam mun keur ngobrol teh. Jadi kalau ada teman duduk Anda, matanya sudah tidak fokus ke Anda. Terus kalau ngobrol iya saja, ya mohon. Lalu matanya malah kemana-mana, bahkan lihat jam, hentikan pembicaraan. Dia sudah nggak nyaman. Atau punya urusan lain. Itu yang dituluikeun hayu we bab ganti bab gitu. Ai kopi geus beak. Hentikan pembicaraan, rewing calik gitu. Jadi itu indikator. Kemudian yazdadu fihi tajammula.
Bahkan tambah menarik jika diulang-ulang. Itu menurut Imam Asy-Syatibi. Jadi Al-Quran adalah sebaik-baik teman bercengkrama. Ceritanya tidak membosankan. Membaca dan mendengarkannya tidak menjenuhkan. Bahkan tambah menarik jika diulang-ulang. Coba ada teman cerita eta-eta kene gitu. Masih menarik gak cerita yang ketiga kalinya? Wow. Charlie Chaplin ngadongeng, lucu. Kali pertama naik panggung, suri kabeh. Kali kedua cerita sama, yang ketawa tinggal separuhnya. Hari ketiga cerita yang sama, sudah tidak ada yang tertawa. Jadi memang selain Quran, kalau diulang, bosen, jenuh. Tidak menarik lagi. Mana ini? Kalaupun habislah waktu saya, 1 menit lagi. Untuk bukti bangga pada Quran, karena ini PR di zaman ini, saudara-saudariku. Cinta dan cinta dan bangga dengan Quran di zaman ini itu sudah tidak nampak. Maka kita akan latih ke anak-anak. Silakan baca di rumah, bacakan ke anak kita kisah Abdullah bin Mas'ud yang membacakan Quran di Mekah di hadapan orang Quraisy sampai beliau dipukuli. Tolong kisahkan, karena cerita kebanggaan. Anda baca Quran di angkot, di kereta, lalu di tenggelan. Isukan Pak Geto kalau naik antor mau baca Quran lagi nggak? Ayo nenggelan daganeng banyak gitu. Abdullah bin Mas'ud setelah babak belur dia minta lagi, besok kalau mau saya ceritain lagi, saya baca lagi. Saking bangganya dengan Quran. Oke, latihan jalan-jalan ke pasar mana, termasuk pasar kaget, nu diteng-teng, nu digantung, na beheung, tong iyalah, mushaf. Pas di kendaraan umum, mushaf, di taman kota, sambil duduk, mushaf. Sambil nyontoin ke anak, bangga karena Quran. Lamun teu kitu bullshit ngaji kieu teh. Siap? Cuman 2 rumus pendidikan. Hiji doa, 2 teladan. Semua teori-teori basi lamun eueuh nu 2 ieu. Doa jeung ulangi rumus pendidikan naon? Titik. Terakhir dages seep waktosna. Allimu auladakumul Quran, ajarkan anak-anak kalian Quran. Wal Qur'anu sayu'allimuhum kulla syai'. Karena setelah itu Al-Quran akan mengajarkan anak-anak kita segala hal. Allimu auladakumul Quran wal Qur'anu sayu'allimuhum kulla syai'. Allah alam bisawab. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.